Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Dawati, mahasiswi jurusan Biologi pada LP3 Universitas Siak Kuala. Pada hari ini Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dalam rangka penilaian UKIN dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi sistem pencernaan pada unit kerja saya SMA 11 Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Baik. Nah, pada hari ini kita akan masuk dengan materi kita. Ya, tapi sebelum masuk pada materi kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan bermakna untuk kita semua ya. Baik, Ibu mohon bantu pada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Bagaimana dengan hari ini teman-temannya hadir semua? Tidak, ada yang tidak hadir ya? Sebentar. Siapa aja yang tidak hadir? Bella Amalia. Keterangannya? Siapa lagi? Febriana. Itu? Sakit. Ada lagi? Tria. Itu apa? Alpa. Ada 3 orang ya. Baik. Semoga teman-teman kita yang sakit diberi kesehatan kembali ya. Semoga dapat berkumpul dengan kita kembali. Amin. Udah, sebelum kita melakukan materi kita, sudah bisa kita mulai pembelajarannya nih? Sudah, Bu. Sudah ya, ada semangat? Semangat. Nah, kalau semangat, coba rapikan dulu barisan bangkunya, kadang ada sampah. Ya, dirapikan dulu duduknya, supaya kita belajar nyaman, tenang ya. Sudah? Nah, sudah. Sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu akan adakan tes dulu ya. Itu ada soal di depan, nampak ya? Nah, kalian jawab dulu soal yang ada di depan. Setelah itu nanti dikumpulkan ya. Nah, silakan. Soalnya nampak? Nampak. Silakan dulu dijawab. Ya, langsung jawabannya boleh juga. Karena soal ada di depan. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Materi kita hari ini ya. Oke. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang
Zat makanan dan fungsi makanan. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa itu fungsi makanan untuk tubuh kita? Ya, silakan. Fungsinya sebagai sumber energi untuk membangun struktur tubuh serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Iya, terutama untuk energi, ya kan? Mengganti sel-sel tubuh yang rusak, ya kan? Apalagi? Iya, membangun struktur tubuh kita. Dah? Setelah itu, kira-kira kemarin juga sudah kita bahas itu tentang karbohidrat, protein, lemak. Kira-kira masih ingat nggak apa itu fungsinya bagi tubuh kita? Silakan. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar yang akan digunakan oleh tubuh. Ya. Selain itu, ada juga manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Iya, ya, itu adalah fungsi dari lemak. Ada juga rupanya timbunan lemak di dalam tubuh kita ya. Bukan hanya untuk sekedar menggemukkan kita ya kan? Ya kan? Nah, biasa kalau tubuh yang gemuk itu udah banyak iya lemak. Itu tidak boleh juga ya kan? Nah, baik, masih ingat dengan pelajaran kita. Nah, tentang materi kita hari ini tidak lepas juga tentang makanan. Nah, sekarang pada sistem pencernaan, ya, pada sistem pencernaan. Ini lanjutan dengan materi kita pada hari ini. Nah, pada sistem pencernaan ini kita akan membahas yaitu pada organ dan fungsi pada sistem pencernaan kita. Nah, kalau bercerita tentang sistem pencernaan, itu kira-kira tentang apa itu? Makanan ya? Nah, makanan. Kalau udah terbayang makanan, itu udah yang enak-enak ya. Apa makanan kesukaan kalian? Bakso. Ya, apa lagi? Hah? Sate. Ya, boleh. Nah, itulah yang akan kita bahas bagaimana proses pencernaan itu, makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya? Ya kan? Nah, tadi pagi ada sarapan enggak? Ada. Nah, kalau sudah sarapan, kira-kira sudah terjadi enggak sistem pencernaan pada tubuh kita? Sudah. Nah, berarti sistem pencernaan itu kira-kira apa itu? Proses apa? Waktu kalian makan? Mengolah makanan. Ya. Apa lagi? Kira-kira misalnya kalian makan. Ya kan? Tadi pagi udah makan. Ada nasi. Ada apa lagi? Ada tempe. Ya kan? Ada ikan. Nah, itu kalian makan. Kira-kira proses apa yang terjadi? Proses pencernaan makanan. Ya memang ya pada kita saat melakukan proses makan, nah itu sudah terjadi proses pencernaan makanan karena kita sudah memakan atau kita sudah mengolah makanan itu menjadi potongan atau serpihan kecil, ya kan? Hingga bisa dicerna menjadi zat sehingga bisa dicerna pada sistem pencernaan kita. Nah, jadi sistem pencernaan itu apa? Nah, ya, terus proses pencernaan makanan, apa lagi? Apa yang terjadi proses pencernaan makanan menjadi molekul sederhana, apa lagi? Yang dilibatkan dengan organ-organ sistem pencernaan juga dengan kelenjar atau enzim yang dibantu ya pada sistem pencernaan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi kita. Nah, pada materi ini tujuan pembelajaran kita adalah apa? Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Peserta didik mampu merincikan organ-organ. Iya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis. Iya. Yang ketiga, peserta didik mampu iya.
Yang keempat, iya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, udah paham? Nah, Ibu harapkan setelah kita nanti mempelajari dengan diskusi, nah ini akan tercapai tujuan pembelajaran kita. Pertama ya, kalian mampu merincikan apa-apa saja organ pada sistem pencernaan kita. Ya, itu termasuk pada tubuh kita. Ya kan? Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsinya. Kira-kira fungsi lambung apa? Ya kan? Hati apa? Apalagi? Sistem pencernaan apa lagi? Usus. Usus besar, usus kecil. Itu kira-kira fungsinya nanti apa? Setelah nanti kita diskusi ya. Dan ketiga apa? Menelaah proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, pada sistem pencernaan kita, pada manusia itu ada dua ya. Yaitu pada sistem pencernaan mekanik dan kimiawi. Kira-kira bagaimana prosesnya ya di mulut ya, dibantu dengan apa organ-organ apa saja, dan kimiawi dibantu oleh organ-organ apa saja. Itu nanti akan kita bahas ya bersama ya. Yang ketiga apa? Menganalisis zat makanan dan hormon yang dihasilkan oleh organ pencernaan. Kira-kira misalnya lambung menghasilkan enzim apa, ya kan? Hati, karena itu juga memproses membantu lancarnya apa namanya? Sistem pencernaan. Paham? Nah, paham ya? Nah, ini akan kita bahas. Maka Ibu akan membagi kalian pada apa namanya? Kelompok. Karena model pembelajaran kita hari ini adalah model apa namanya? Model PBL, yaitu model problem based learning, ya. Karena adanya apa dengan permasalahan ya. Kita cari permasalahan sistem pencernaan. Kira-kira bagaimana prosesnya, ya. Nah, baik. Kalau begitu kita bagi kelompoknya menjadi berapa? 3 atau 4 kelompok nih? 3. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2 seperti yang sudah kita bagikan. Silakan bentuk kelompoknya. Di sini juga boleh, sini, di sana. Ya. Sudah? Nah, ini LKPD Ibu bagi, tolong dibaca. Ada petunjuk-petunjuknya cara menjawab LKPD. Jangan lupa tulis nama dari kelompok kalian ya. Ibu akan menilai kedisiplinan, keaktifan, dan kejujuran ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak, kerjakan terus pada kelompoknya. Ingat ya, akan dibahas ya. Ya. Bagaimana proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu ya. Ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain ya, diperhatikan ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelumnya,
Perkenalkan, nama saya Ridho Azimi. Di sebelah saya ada Muhammad Arif. Di sebelah saya lagi ada Suryani, Yuna Kafiani, Nurmala. Di sini kami akan mempresentasikan yang akan diwakilkan oleh teman saya bernama Muhammad Harib. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, judul dari presentasi kami kali ini adalah sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Yang mana sistem pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi bagi tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, sistem pencernaan makanan memiliki beberapa organ, yang mana yang terdiri dari organ mulut yang berfungsi sebagai penghancuran makanan di awal agar mudah mengelolanya di organ selanjutnya. Lalu dilanjutkan oleh kerongkongan yang mana berfungsi untuk memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Lalu dilanjutkan oleh lambung untuk menambah cairan asam pada makanan yang masuk. Lalu ada juga kelenjar pankreas yang mana berfungsi sebagai kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon bagi tubuh. Lalu dilanjutkan oleh kelenjar hati yang membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu. Yang selanjutnya akan dikelola oleh hati untuk mengambil racun-racun yang terserat di dalam makanan. Setelah pengambilan racun, maka makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Untuk tempat pencernaan makanan diambil fungsi-fungsinya seperti energi yang terkandung dalam makanan ataupun zat-zatnya. Lalu dilanjutkan untuk ke anus, yang mana anus berfungsi sebagai organ yang mengeluarkan zat-zat sisa ataupun sisa-sisa makanan yang di dalam tubuh kita yang sudah tidak berfungsi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Baik, kami akan menjawabnya. Jawabannya adalah menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pencernaan pada manusia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Mubarokah dan rekan saya Mahendra Prasetyo. Saya Aulia Rahmadayani. Saya Dini Nurul Aini. Saya Rusdalina. Saya Rinul Karim Saragi. yang mana pada presentasi kami kali ini yang akan menjelaskannya adalah Mahendra. Yang buku tadi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pencernaan pada sistem organ yang berada di manusia, yaitu di mana pada sistem pencernaan pertama terjadinya di dalam mulut. Di dalam mulut ini kita memakan makanan yang kita makan, yang mana terjadi proses yang namanya pengunyahan ataupun perobekan pada makanan tersebut, yang dibantu dengan kelenjar saliva yang ada di dalam mulut. Lalu makanan tersebut akan melalui yang namanya kerongkongan. Lalu akan dicerna lagi pada lambung, yaitu yang dibantu dengan asam lambung. Kemudian lanjut pada hati, yang dimana pada hati tersebut disaringnya racun-racun yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi tersebut. Kemudian
Setelah disaring, makanan tersebut akan lanjut melalui usus besar. Yang dimana pada usus besar, lanjut pada usus halus. Yang dimana usus halus terjadi penyerapan zat-zat dan manfaat pada makanan tersebut seperti protein, karbohidrat, dan lainnya. Kemudian lanjut di usus besar dan berakhir pada anus. Oke, kemudian kami akan lanjut mempresentasikan pengamatan pencernaan kimiawi pada proses pencernaan makanan. Yang pertama di sini ada organ mulut, yaitu di mulut ada namanya jaringan organ, yaitu gigi, yang mana pada gigi tersebut makanan dikunyah ataupun dirobek, yang dibantu dengan kelenjar saliva dan juga dibantu dengan lidah. Oke, di sini yang kedua ada lambung, yang mana organ jaringannya adalah di sini zat enzimnya ada asam lambung atau HCl. Kemudian zat kimia atau enzim yang dihasilkan adalah kelenjar lambung menghasilkan asam lambung HCl dan enzim pepsin. Dan proses atau hasil yang terjadi di lambung tersebut adalah penghancuran makanan yang telah dicerna, yang telah dikunyah di mulut. Kemudian pencampuran dan pembentukan makanan menjadi lebih halus lagi. Kemudian di sini yang ketiga ada organ usus halus, yang mana usus halus ini organ jaringan penghasil zat kimia atau enzimnya ada kantung empedu, pankreas. Kemudian zat kimia atau enzim yang dihasilkan adalah tapsinogen, amilase, dan lipase. Apa itu amilase? Amilase adalah yang akan mencerna amilum menjadi glukosa. Dan apa itu lipase? Lipase adalah pencernaan lemak menjadi asam lemak. Sekian dari kami. Mungkin ada teman-teman ataupun kelompok lain yang ingin bertanya. Iya. Ada? Ya, silakan. Sebelumnya maaf sekali lagi jika kurang mendengarkan. Ya. Bisakah kalian sebutkan fungsi dari usus kecil? Ya. Baik, oke. Pertanyaannya adalah apa fungsi dari usus kecil? Ya, ini. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Saya akan menjawabnya. Ya. Jadi, fungsi daripada usus kecil yaitu untuk memecah serta menyerap nutrisi yang terdapat di dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, jadi di usus kecil ini kita bisa tahu bahwa setelah melalui proses dari lambung, di usus kecil ini kita tahu kalau itu akan diserap, yaitu seperti sisa-sisa sari-sari makanan itu akan diserap di usus halus itu dan mungkin akan menjadi darah atau energi dan sumber lainnya. Mungkin itu apa ada pertanyaan lagi? Ya, itu tadi dijelaskan sama Bu Randini fungsi dari usus halus. Yang mana kita ketahui ya, fungsi dari usus halus itu sangat besar ya manfaatnya pada sistem pencernaan 90%, betul ya? Karena dia menyerap nutrisi ya makanan yang kita makan, dia menyerap. Di situ proses terjadinya penyerapan nutrisi dari makanan yang kita makan oleh tubuh kita dan akan dibagikan atau dimanfaatkan oleh tubuh kita ya. Nutrisi makanan yang diserap itu fungsi daripada usus halus ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Saya Maria Khairani bertanya, sebutkan fungsi dari gigi. Fungsi
fungsi dari gigi. Nah, yang tadi juga ini ya, fungsi dari gigi. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, gigi berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Selain itu, gigi juga memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh. Jadi, sebelum makanan itu masuk ke lambung melalui kerongkongan, di mulut itu terjadi yaitu namanya penghancuran makanan yang dikunyah atau dihancurkan oleh gigi tersebut. Ya, dirobek ya. Iya, Bu. Dari bentuk yang utuh menjadi potongan-potongan kecil ya. Iya, Bu. Supaya apa? Mudah untuk ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, yang lain? Paham? Paham semua? Udah ada masuk pertanyaan? Tidak, Bu. Ya. Sila kelompok 1, ada pertanyaan? Ada? Ada nggak untuk kelompok 3? Ada ya? Ya, silakan nih. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mengakhiri presentasi kali ini dengan ucapan terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya setelah selesai, nah kita akan melihat apa yang kalian bahas tadi tentang sistem pencernaan. Nah, ini adalah urutan daripada sistem pencernaan, ya kan? Yang kalian bahas tadi, yaitu mulai dari mana? Mulut, setelah itu kerongkongan, terus apa lagi? Terus apa lagi? Urutan daripada sistem pencernaan. Ya, ada mulut, kerongkongan, terus setelah itu lanjut usus besar dan berakhir di anus. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, mulut. Nah, di mulut tadi kan terjadi apa namanya? Sistem pencernaan secara mekanik, ya kan? Nah, ini dia terjadi yaitu dibantu oleh gigi, ya kan? Dan itu juga ada bagian dari mulut, ada bibir, gigi, lidah, dan saliva. Apa saja fungsi saliva tadi? Melarutkan makanan, ya kan? Untuk pengecap rasa. Apa lagi? Melembabkan dan ya, melumasi makanan agar mudah tertelan, ya. Apa lagi? Menjadi maltosa. Apa lagi? Ya, ini adalah fungsi dari saliva. Ini yang di mulut tadi ya. Nah, anatomi gigi. Apa tadi fungsi gigi? Apa itu? Apa fungsi dari gigi yang tadi ada pertanyaannya? Iya, apa lagi? Merobek makanan. Nah, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Karena gigi ada masing-masing fungsinya ya. Apalagi gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menggilas makanan menjadi lebih halus. Nah, itu adalah fungsi daripada gigi. Nah, ini adalah susunan gigi. Ya, susunan pada gigi kita. Pada susunan gigi berjumlah ada 20 ya, terdiri dari 8 gigi seri, habis itu 4 gigi taring, dan gigi geraham ada 8. Itu pada susunan gigi. Terus pada gigi dewasa berjumlah, kalau di atas pada anak-anak ya, kalau di bawah pada dewasa berjumlah menjadi 32 Bu. 32 itu termasuk pada kalian tuh, boleh dihitung gigi sendiri ya. Nah, terdiri dari apa saja? 8 buah gigi seri, yaitu 4 atas bawah ya, belakang. Habis itu 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah geraham belakang. Ya, karena gigi kita kan atas bawah ya. Nah, boleh dihitung terus masing-masing giginya. Nah, berapa gigi seri, berapa gigi taring, dan berapa gigi geraham belakang ya.
Nah, itu ada penjelasannya di bawah. GB itu geraham apa tuh? Belakang, ada geraham depan. T gigi taring, S gigi seri, ya. Nah, itu susunannya. Berarti kalian sudah bisa terus kalian apa namanya? Kalian hitung gigi kalian sendiri berapa jumlahnya, ya. Itu adalah susunan pada gigi dewasa dan pada anak-anak, ya. Nah, ini adalah apa ini? Lidah. Apa fungsinya? Iya, sebagai pengenjak rasa makanan. Apa lagi? Iya, sebagai alat pemindah makanan dan sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Nah, itu pada sistem pencernaan mekanik tadi, ya. Nah, itu terjadi di mulut dibantu oleh lidah juga. Nah, ini dia kelenjar saliva. Ya. Ini paring pada tenggorokan kita. Nah, ini ya pada esofagus atau kerongkongan, makanan masuk ke dalam mulut kita, ya kan? Apa fungsinya? Dengan gerakan peristaltik, ya, dengan gerakan yang lembut, ya kan, pada kerongkongan kita hingga makanan masuk perlahan-lahan ke dalam lambung dari kerongkongan kita, ya. Nah, ini prosesnya. Nah, ini lambung. Udah tahu tadi kan fungsi lambung apa? Ini struktur pada lambung. Ini pankreas, hati, dan empedu yang kalian bahas tadi. Udah tahu apa itu fungsinya, ya kan? Pankreas, hati, dan empedu. Nah, ini ya kan? Hati, empedu. Banyak ya fungsinya. Kalian udah bahas juga tadi. Usus halus. Ini strukturnya ya di dalam sistem pencernaan kita. Usus besar. Nah, ini struktur usus besar. Bisa kalian lihat. Anus, berakhir pada anus, ya, yaitu pembuangan feses atau kotoran kita, ya. Oke, ini adalah pelajaran kita hari ini, sistem pencernaan. Nah, untuk penguatannya, Ibu akan memutar video terkait tentang sistem pencernaan. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini, ya, kalian sudah diskusi, juga sudah melihat videonya. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan pada materi kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia karena sistem pencernaan menyerap vitamin, nutrisi, mineral, lemak, protein, dan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu adalah kesimpulan ya dari beberapa teman kita terkait dengan materi kita, yaitu sistem pencernaan makanan. Betul ya, kita juga harus menjaga karena fungsi-fungsinya pada sistem pencernaan kita bagi tubuh kita cukup bermanfaat, ya. Nah, kalau salah satunya saja rusak, maka bisa berakibat fatal untuk tubuh kita, ya kan? Maka kita harus menjaga pola makan, ya kan? Karena tubuh kita juga tidak semua menerima makanan-makanan yang kita konsumsi, misalnya dalam waktu pedas gitu, ya kan? Atau dalam waktu banyak dan lain sebagainya, ya. Nah, intinya kita harus menjaga sistem pencernaan kita. Sudah, baik. Sebelum kita tutup, Ibu akan melakukan evaluasi tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan membagikan soal, ada sekitar 5 soal, ya. Maka kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, setelah itu dikumpulkan, ya. Dijawab aja. Dijawab pertanyaannya. Dijawab pertanyaannya, ya. Silakan.
terima kasih sudah menjawab soal evaluasi terkait pelajaran kita hari ini pada sistem pencernaan. Nah, setelah ini ya kita sudah selesai pembelajaran kita pada sistem pencernaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya ada manfaatnya dan kalian sudah paham apa itu sistem pencernaan, apa itu urutan-urutan atau organ pada sistem pencernaan pada manusia dan juga sudah mengetahui apa itu fungsinya masing-masing ya. Nah, baik sebelum kita tutup, Ibu mohon lagi ya pada kalian refleksi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan ya? Apakah tidak? Silakan kalian tulis dalam kertas lembar, setelah itu dikumpulkan kepada Ibu. Terima kasih ya telah merefleksi pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih di sistem pencernaan tapi pada bagian gangguan pada sistem pencernaan. Jadi Ibu harap kalian di rumah silakan dibaca-baca materinya tentang gangguan sistem pencernaan ya, agar pada pertemuan selanjutnya kalian sudah dapat memahaminya ya tentang gangguan sistem pencernaan. Baik, sebelum Ibu tutup, silakan kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Amin. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa penutup kita pembelajaran hari ini. Baik, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.